Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Yesus, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih banyak Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkuliah Tuhan di kampus yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur di masa muda ini Tuhan beri kami kesehatan untuk kami bisa belajar, melanjutkan studi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pertemukan kami siang sore hari ini dalam satu persekutuan bersama-sama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, pimpinlah acara ini. Ambil alihlah Tuhan. Kami berdoa supaya setiap orang yang hadir, terkhusus bagi adik-adik kami terkasih, mahasiswa-mahasiswi baru Tuhan, biarlah mereka diberkati. Mereka masuk ke kampus mereka dengan berkat daripada Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Mereka pulih. Mereka mengenal siapa mereka dalam Kristus. Sehingga ketika mereka ada di kampus-kampus, mereka adalah anak panah Kristus. Mereka adalah manusia yang baru. Mereka bukan orang yang akan hancur, orang yang terhilang Tuhan. Tapi adik-adik ini, adik-adik kami yang terkasih, kami semua menjadi orang-orang yang memberkati, menjadi garam dan terang. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian ketika kami ada di kampus. Namamu Tuhan dipermuliakan ketika kami berkuliah di kampus kami. Jadikanlah hidup kami ini berarti. Jadikanlah hidup kami ini Tuhan menjadi berkat. Bahkan bagi generasi kami. Bagi keluarga kami. Bagi masyarakat kami Tuhan. Bangkitkan generasi ini. Bangkitkan generasi yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang pimpin. Biarlah Tuhan yang bersuara kepada kami orang-orang muda Tuhan. Bapa kirim firman-Mu, biarlah kami dengar firman. Bukalah hati kami Tuhan, supaya hati kami haus dan lapar, lembut untuk menerima firman. Sehingga kami bukan orang-orang yang menolak Tuhan, tetapi mendengarkan, percaya, dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan generasi yang berkemenangan dan mewarisi visi Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom semua, anak-anak muda, adik-adik, rekan-rekan. Kita bersyukur ya, kita bisa kumpul bareng-bareng saat ini di Open House Sion Ministry. Saya mewakili semua rekan-rekan di Sion Ministry, pelayanan Sion, menyambut semua adik-adik, semua mahasiswa, mahasiswi, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir di dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini dengan sukacita. Kami sungguh mengasihi kalian. Terlebih lagi, Tuhan Yesus lebih mengasihi kalian. Dan kami bersyukur, kami boleh ikut serta di dalam kegerakan Tuhan untuk berdoa bagi kalian, bagi angkatan 2021, supaya semua adik-adik terkasih, kalian mengalami Tuhan ketika kalian muda, ketika kalian ada di kampus. Itu adalah harta warisan yang sangat mulia, sangat besar, dan tidak bisa digantikan dengan apapun itu. Tidak tergantikan itu dengan IP 4 atau tawaran kerja dari perusahaan yang paling bonafit di bangsa ini atau di luar negeri, atau mungkin tawaran S2 dan lain sebagainya. Tapi ada harta warisan termulia yang paling berharga yang harus kita raih bahkan sejak kita muda, yaitu pengenalan akan Tuhan. Amin. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga dari apapun, prestasi apapun, kebanggaan apapun, ambisi apapun. Tuhan mengenal Dia, itulah yang paling kekal, paling mulia dari segala sesuatu. Haleluya. Jadi kami menyambut kalian semua adik-adik dari berbagai kampus, kota,
Perkenalkan, nama saya Royanto Napitupulu, abang angkatan tahun 2005. Saya dulu masuk ke kampus ITB di Bandung. Saya jurusan dari Teknik Elektro. Saya dari Pekanbaru. Saya dari sebuah kota kecamatan ya di Provinsi Riau. Saya berasal dari kota Duri, ya. Tapi saya bersyukur ketika saya pindah ke Bandung berkuliah, Tuhan tidak menjadikan hidup saya menjadi seperti duri yang melukai orang lain. Amin. Tetapi Tuhan menjamah hidupku di kampus dan saya mengenal kasih Allah di kampus. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengubahkan hidup saya. Tuhan mengubahkan tujuan hidup saya. Sehingga sampai hari ini, oleh anugerahnya yang besar, saya tetap melayani Tuhan. Bahkan ketika saya sudah lulus, bahkan ketika saya sudah berkeluarga, hari ini saya adalah ayah satu putri, suami satu istri ya, yang terus melayani Tuhan bersama-sama. Yang mau Bang khotbahkan bagi kita adalah apa arti hidup? Apa arti hidup kita? Kita sedang belajar tentang apa arti hidup kita. Nah, dengar, perhatikan ini. Yakobus berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap. Hari ini ada banyak mahasiswa baru, atau mungkin alumni baru, ada yang join di sini, atau siapapun kita yang punya rencana. Kamu mungkin berkata, hari ini atau besok aku akan pergi ke kota Bandung. Di sana aku akan tinggal 4 tahun, berkuliah serta mendapat IP bagus, 14. Sedangkan kau gak tahu apa yang harus terjadi besok. Apa arti hidup? Apa arti semua ambisimu, cita-citamu ini, rancangan hidupmu ini? Apa artinya kalau kita sendiri pun tidak tahu bahwa besok kita masih hidup atau enggak? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Dengarkan baik ini. Yakobus seorang rasul yang berani sekali menunjuk langsung ke dalam hidup orang, yang punya planning dalam hidupnya, yang punya rencana. Dia bilang begini, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, maka apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Ini sebenarnya sebuah kalimat yang merupakan sebuah pertanyaan. Dan adik-adik, rekan-rekan, pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan yang kita jawab harusnya secara kolektif, bersama. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing secara personal. Pribadi lepas pribadi. Siapapun engkau. Pertanyaan ini adalah dari seorang rasul yang sangat praktikal, yaitu Yakobus. Ya. Dan bagi saya percaya ini bagimu juga, bagi siapapun yang mendengar, ini adalah sebuah pertanyaan yang paling menantang, yang jauh lebih menantang dari semua jenis pertanyaan yang mungkin datang ke telinga. Pertanyaan soal, tugas, kuliah, ujian, tidak ada pertanyaan yang lebih menantang selain sebuah pertanyaan yang berkata ke dalam hidupmu secara langsung, apakah arti hidup? Apa arti hidup? Perkatakan di sini, perhatikan di sini ya. Tidak dikatakan bahwa apakah arti hidup? Bukan itu pertanyaan. Tapi pertanyaannya lebih personal. Apakah arti hidupmu? Hidupku. Bukan sekedar arti hidup secara general. Jadi pertanyaan ini harusnya mendorong kita kepada sebuah pemikiran yang membuat kita merenung, berkontemplasi, berpikir, apa arti hidupku Tuhan? Apakah maksudku di dalam hidupku ini? Dan Paulus menyimpulkan, mengartikan hidup kita masing-masing sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kalau kita mau ditanya, apa arti hidupmu? Just like a steam,
Sama persis seperti uap. Yang sebentar aja terlihat memang panas memang. Tapi hanya berapa detik. Lalu setelah itu kita nggak tahu kemana dia pergi. Lenyap. Vanish. Abang mau bilang, ada 3 pertanyaan paling fundamental dalam hidup. 3 pertanyaan terbesar. Anak-anak bertanya ini, dari manakah aku berasal? Pertanyaan tentang origin, asal. Dan saya sebagai orang ayah, ya, saya harus menjawab mereka dengan jawaban yang benar. Karena kalau enggak, maka orang lain akan memberikan jawaban yang salah kepada anak saya. Dan mungkin di usia saat ini, sebagai seorang muda, akan muncul pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang kedua, mengapa aku ada di sini? Itu berbicara tentang purpose, meaning. Mengapa aku ada? Mengapa aku hidup? Kalau dulu kita bertanya, dari mana? Sekarang kita mulai bertanya, apa artinya? Mengapa aku ada di sini? Lalu nanti ketika kita sudah mulai usia lanjut, di ujung jalan hidup kita ini, dan menjadi tua, maka kita akan mulai pertanyaan yang ketiga, pertanyaan pamungkas dalam hidup kita. Kemana aku pergi setelah ini? Jadi ada 3 pertanyaan terbesar mengenai hidup. Dari manakah aku berasal? Mengapakah aku di sini? Dan kemanakah aku pergi setelah ini? Asal, arti, dan tujuan. Dan kamu harus temukan itu segera, supaya hidupmu tidak hilang begitu saja, dihancurkan oleh zaman yang sekarang semakin jahat ini. Dan ini yang mau saya khotbahkan kepadamu, temukanlah asalmu, arti hidupmu, dan tujuan hidup. Mazmur 90 kita baca di sini. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang sedang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah hidup. Maka ketika saya bertanya kepada setiap orang di sini, Angga dari Medan, apakah arti hidup? Lisaman dari Nias, apa arti hidup? Jane dari Cepu, apa arti hidup? Angel, apa arti hidup? Ketika saya bertanya seperti ini, di dalam hatimu, engkau mungkin menimbang-nimbang sebuah jawaban. Ada orang yang menjawab dalam hatinya, well, it's a success. Hidupku adalah sebuah kesuksesan. Aku masuk ke kampus yang paling keren di bangsa. Dulu aku ikut olimpiade dan aku juara. Aku adalah sebuah kesuksesan. Tapi mungkin orang lain di sudut sana berkata, seorang adik lain mungkin di ruangan ini, di sebuah sudut yang agak terpencil, dia mengartikan hidupnya sebuah kesalahan, sebuah tragedi. Aku adalah sebuah tragedi. Aku lahir di keluarga yang berantakan. Aku punya banyak catatan kriminal. Ada orang yang berpikir juga bahwa arti hidupnya adalah karir. Ada orang yang berpikir bahwa arti hidupnya adalah apapun ya, begitu ya. Semua orang pasti mendefinisikan hidupnya dari apa yang dia alami sendiri. Dan ada banyak sekali orang sebenarnya menemui arti yang paling menyedihkan dari sebuah arti hidup. Kegagalan, penderitaan, kekecewaan, kejelekan, kemiskinan, segala rupa. Dan kalau kau mendengar ini hari ini adik-adik, pesan ini untuk pesan Tuhan ini. Bagi engkau juga yang merasa hidupmu adalah sebuah keberhasilan, kebahagiaan, kebanggaan. Pesan ini untuk. Bagi engkau juga yang mengartikan hidupmu biasa saja. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Jangan terlalu ekstrim sana, ekstrim sini. Pesan ini juga untukmu.
Jadi pesan ini untuk kita semua. Yakobus 4, saya lanjut ya. Yesaya 40 ayat 7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Kalau hidup kita saja seperti rumput, apalagi satu kawanan bangsa. Sama. Tidak ada bangsa yang begitu kuat. Tidak ada bangsa yang terlalu kokoh di bangsa ini. Amerika saja pada akhirnya akan tergoncang karena sebuah virus yang tidak kelihatan. Sesungguhnya semua bangsa seperti rumput. Sebentar saja menjadi kering, menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya. Gitu. Jadi hidup yang terbaik sejatinya adalah sangat singkat. Hidup yang paling baik yang dapat kau bayangkan, pada artinya sebenarnya itu adalah hidup yang sangat singkat. Seperti jatuhnya daun dari ranting, seperti orang yang mengikat-ikat berkas-berkas panen, hasil panen, dan langsung pergi dari tempat itu. Jadi, marilah kita bersedia senantiasa, renungkan hidup kita. Abang membaca sebuah tulisan dari Henry Wadsworth Longfellow, seorang yang membuat sebuah puisi, kecerdasannya kolosal, kemampuan filsafatnya begitu luar biasa. Dari banyak perenungannya, perjalanan hidupnya, Henry Wadsworth Longfellow, dia menuliskan sebuah puisi yang terkenal sampai hari ini. Dia berkata, hidup ini singkat, hidup ini nyata, real, hidup ini sungguh-sungguh, dan kubur bukanlah tujuannya. Debu asalnya, debu kembalinya. Apakah jiwamu tidak berbicara? Saya percaya sore hari ini jiwa kita sedang dibawa oleh Roh Kudus untuk berbicara, merenungkan apa arti hidup. Dan Alkitab, saya mau bilang sama kalian, Alkitab yang kita punya ini adalah buku yang berbicara tidak lain dan tidak bukan selain berbicara tentang hidup. Hidup, life. Hidup yang kau cari, hidup yang kau pertanyakan, hidup yang kau pursuit gitu, yang kau cari dalam perenunganmu, pelarianmu. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang what is the true life. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa hidup itu tidak benar. Hidup itu tidak adil. Iya. Ada banyak orang berteriak seperti itu. Seorang lain mungkin berkata bahwa hidup adalah makan sepuasnya, minum sepuasnya, berbahagia sepuasnya. Seperti sebuah firdaus begitu. Tetapi saya mau bilang kepada adik-adik, kepada rekan-rekan, semua yang dikatakan oleh Alkitab pada dasarnya mengacu soal hidup. Hidup apa, Bang? Hidup jasmani ini yang dikatakan sebagai sesuatu yang sangat cepat berlalu. Ya. Di Yesaya 40 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan bahwa hidup kita itu seperti rumput dan segera gugur. Lalu di Lukas 12 ayat 28, hidup kita ini seperti rumput di ladang yang hari ini ada, kemudian besok sudah dibuang ke dalam api. Jadi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab kita, dari banyak ayat ini tadi, kita melihat bahwa firman Tuhan ini selalu berbicara tentang kehidupan, tentang rencanamu, tentang semua mimpi-mimpimu, tentang semua yang kau harapkan dalam kehidupan. Saya mau cerita tahun 1912, muncul satu kelompok yang namanya Fabian Sosialis. Tahun 1912. Fabian Sosialis. Nah, mereka ini berbicara tentang utopia. Itulah gagasan terbesar mereka. Apa itu utopia, Bang? Utopia adalah dunia yang adil, makmur, madani, terdidik. Pokoknya dunia yang tidak punya segala macam permasalahan masyarakat. Dan mereka mempropagandakan kepada banyak orang bahwa utopia bukanlah sesuatu yang jauh, bukanlah sesuatu yang tidak bisa digapai. Mereka bahkan yakin, Fabian Sosialis ini, kelompok ini, faham ini, mereka bahkan yakin bisa membentuk suatu ras baru, ras manusia baru lewat intelektualitas dan proses biologi, dan mereka bilang bahwa mereka akan melakukannya.
Mereka berpikir bahwa kekristenan telah gagal selama ratusan tahun. Jadi dunia nggak butuh gereja. Dunia nggak butuh kekristenan. Mereka tidak berbicara mengenai dosa. Mereka tidak berbicara mengenai pertobatan. Kita tidak butuh langit baru dan bumi baru, kata mereka. Lalu mereka mulai berkampanye, menjalankan kampanye mereka. Tahun 1912, 2 tahun sebelum Perang Dunia Pertama. Adik-adik tahu? Anda tahu? Kamu tahu? Apa yang terjadi kemudian? Setelah kampanye itu masif dilakukan. Maka kalian bisa membaca sendiri dalam sejarah. Dunia semakin tidak sehat. Semakin banyak kerusakan moral. Semakin banyak perumahan kumuh. Dunia menjadi rumah yang kacau. The world is a madhouse. Dan 2 tahun setelah itu bahkan Perang Dunia Pertama pecah. Di manakah utopia yang mereka rancangkan itu? Hidup mereka ini seperti sekelompok orang yang mengejar sebuah apa namanya ini? Jadi lupa saya. Wortel. Yang digantung ke atas sebuah tiang yang mereka pegang sendiri. Mereka mengejar sesuatu yang mereka pegang, yang nggak jelas tujuannya. Mereka bisa lihat, tapi sebenarnya sesuatu yang membuang-buang waktu. Nah, dari Fabian Socialist ini, ada seorang yang sangat terkenal, adik. Kalau kalian seorang pencinta sains pasti kenal. Bapak ini namanya H.G. Wells. Seorang pria yang bermimpi tentang dunia baru. Bermimpi tentang sistem dunia yang baru. Lewat karya-karyanya yang bergenre science fiction, dia menulis buku terakhirnya. Buku terakhir. Karena ini biasanya hasil dari perjalanan yang panjang. Perenungannya yang pamungkas. Kesimpulannya yang terakhir. Buku terakhirnya ini judulnya adalah Mind at the End of its Tether. Akal di akhir tambatannya. Itulah buku terakhir dari seorang bernama H.G. Wells. Ada banyak karya dari bapak ini sebenarnya diangkat menjadi film fiksi di bioskop, di Hollywood. Mungkin kita nggak tahu aja, tapi ada. Banyak sekali. Dan dia dalam buku ini menulis, tidak ada harapan bagi umat manusia. Come on. Dari seorang yang percaya bahwa harapannya adalah utopia. Kita bisa kejar dunia itu. Kita bisa bentuk satu ras baru. Di akhirnya, di akhir dari akalnya, dia berkata, tidak ada harapan bagi umat manusia. There is no hope for human race. Tidak ada harapan bagi umat manusia. Karena katanya, bahwa manusia memiliki ruang kosong di dalam dirinya. Dialah yang pertama kali berkata, there is an empty space in the heart of a man. Manusia memiliki ruang kosong dalam hati. Sehingga engkau mungkin akan menemukan seorang berkata, masa mudaku adalah sebuah kesalahan. Masa dewasaku adalah sebuah ketololan. Dan usia tuaku adalah sebuah penyesalan. Sure it is. Betul kita akan temukan, banyak kita temukan orang-orang demikian. Ketika orang-orang demikian tidak menemukan apa arti hidupnya yang sejati. Dan ada banyak anak muda terlempar ke dalam semua tawaran dunia mengenai apa arti kesuksesan, apa hidup yang terbaik yang ditawarkan oleh dunia. Dan generasi kita sedang tergerus, terhisap semua ke dalam tawaran-tawaran seperti itu. Dan inilah bahaya terbesar di generasi kita postmodern ini. Manusia memiliki ruang kosong di hatinya. Seorang bapak gereja bernama Agustinus, dia bilang begini ya, you have made us for yourself, oh Lord, and our heart is restless until it rests. Kau sudah menciptakan kami untukmu Tuhan. Dan hati kami akan terus gelisah sampai dia betul-betul beristirahat
di dalam Tuhan. Dengar, H.G. Wells menemukan fakta ini tahun 1912, tapi jauh sebelum itu, di dalam kekristenan, Yesus mengajarkan kita bahwa hati manusia itu kosong kalau tidak pernah diisi oleh Allah itu sendiri. Restless until it rests on God. Yohanes 5:39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi, banyak orang sebenarnya sudah menjadi Kristen juga pada saat ini. Sering baca Alkitabnya gitu ya. Tetapi kehilangan satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup. Ketika Yesus datang ke umat Israel, dia berkata di Yohanes 5:40 ini, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Padahal kehidupan itu sudah datang kepada mereka. Sering kali kita melakukan ini. Kita mencari arti hidup dari dunia, dari tawaran, dari gambaran yang dibentangkan dunia terhadap kita. Dan sore hari ini Abang mau bentangkan satu ayat kepada kita, Yohanes 14 ayat. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah kebenaran yang harus kau dengar pada sore hari ini. Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata bahwa akulah jalan. Sebab tanpa Yesus tidak ada perjalanan. Hidup kita hanya berputar-putar saja. Semua yang terbaik dari dunia ini, semuanya itu fana. Tidak akan kita bawa itu ke dalam kematian kita. Mobil Mercy-mu, rumah indahmu, istri cantikmu, semua anak-anakmu yang cantik jadi, semua akan kau tinggalkan di bumi ini ketika engkau mati. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan. Sebab tanpanya tidak ada perjalanan. Di dalam Kristuslah perjalananku yang sejati baru saja dimulai. Tahun 2005 ketika aku menyerahkan hidupku kepada Kristus di Kota Bandung, pada titik itulah perjalananku yang sejati baru saja dimulai. Akulah kebenaran, kata Yesus, sebab tanpanya tidak ada pengetahuan, tidak ada pengenalan, tidak ada yang kita ketahui yang benar. Kita hanya mengerti samar-samar, blur tentang apa yang benar, tentang apa makna yang sejati dari kehidupan. Yesus berkata, akulah hidup, sebab tanpanya tidak ada pertumbuhan. There is no growing. Itu yang membuat kita bisa saja menjadi tua, tapi pada dasarnya kita tetaplah kanak-kanak. Kita tidak bertumbuh, kita tetaplah orang yang berkekalahan, hancur dalam dosa, perceraian di mana-mana, narkoba di mana-mana, orang mau minum minuman keras, merusak dirinya sendiri, pergaulannya dengan pacaran yang tidak kudus, segala rupa dilakukan. Mungkin ini sangat ofensif, sangat menusuk bagi beberapa, tapi kita harus dengarin. Apalagi kita mahasiswa baru yang punya rencana dalam hidup kita. Mungkin kamu adalah orang yang jenius. Nggak tahu, Bang. Kamu mungkin punya intelektualitas kolosal, besar sekali. Kau mungkin menemukan penemuan-penemuan. Kau punya daya inovasi yang tinggi. Tapi, tahukah bahwa engkau sejatinya mati di luar Kristus? Sebab engkau tidak punya relasi, koneksi dengan Tuhan. Itu kenapa open house kita hari ini sangat sesuai dengan konteks zaman kita. Connect. Anak muda, anak-anak muda, engkau perlu punya relasi dengan Tuhan. I tell you, Abang bilang kepada kalian, kenallah Tuhan selagi muda. Apakah koneksi yang paling kita butuhkan di masa 4.0 ini? Bukan koneksi internet yang makin bagus. Bukan 4G, 5G, 6G. No, yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita yang semakin tanda kutip maju ini, kita paling butuh dan sangat teramat butuh
punya koneksi, hubungan, relasi dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. That is when your life, true life, begins. Haleluya. Ya. Paulus. Ini gambar tentang Paulus. Abang ingin sekali menanyakan sebenarnya, kelak ya, di kekekalan. Apa ya yang Paulus alami ketika di jalan ke Damsyik itu dia tiba-tiba jatuh dan buta. Satu kesaksian Alkitab ya mengatakan bahwa dia diinterupsi sebuah sinar yang sangat terang, dan sinar itu adalah Yesus Kristus. Ya. Mereka orang-orang yang mengikut Paulus juga melihat cahaya itu. Saul sebenarnya sedang memegang surat kuasa untuk membantai orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanannya yang terburu-buru, yang sangat membabi buta itu, dia mau cari di mana orang Kristen ini, murid-murid Yesus ini. Di tengah jalan ke Damsyik itu, dia berjumpa, dia di stop, dihadang, dihentikan oleh satu sinar. Bukan lampu sorot mobil, bukan cahaya mercusuar, tapi suatu sinar yang Paulus tidak pernah sangka-sangka dalam hidupnya. Sampai-sampai dia buta oleh sinar yang sangat terang itu. Sinar itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Di tengah jalan ke Damsyik, tiba-tiba Yesus datang ke dalam hidupnya. Apakah adik-adik bisa membayangkan pria itu tiba-tiba jatuh dari kudanya? Tangannya yang kuat membawa kuda itu tiba-tiba lepas. Apakah engkau berpikir bahwa dia akan menulis 14 surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat perjanjian baru? Apakah engkau pernah berpikir seorang ini akan didera, dilemparkan ke dalam penjara, terisolasi berkali-kali, bahkan di dalam penjara itu dia menulis kepada jemaat-jemaat seperti Kolose, Filipi, Efesus, suatu surat cinta kepada jemaat, cinta Kristus kepada jemaat-jemaat itu. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Padahal harusnya jemaat itu yang kirim surat kepada dia di penjara. Kenapa? Apa yang membuat seorang Saulus berubah begitu drastis di dalam perjalanan hidupnya ini? I tell you adik-adik, dengar anak-anak muda, jangan kecilkan volumemu, kuatkan, dengar pesan saya sore hari ini. Apa yang mengubahkan Saulus di jalan ke Damsyik itu? Karena seorang muda ini yang dulunya telah mati di dalam semua formalitas ritual agamawinya, di titik itu seorang muda ini menjadi hidup untuk pertama kalinya di dalam rentang waktu kehidupannya. Dia betul-betul menjadi seorang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran yang sejati. Formalitas ritual agamawi hilang seketika. Keajaiban kelahiran kembali. The miracle of the new birth. Kelahiran baru. Aku berdoa, Bapa, jamah adik-adikku, supaya mereka mengalami keajaiban kelahiran baru. Yesus berkata, akulah roti hidup. Ketika Yesus berkata tentang hidup, dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika orang makan roti ini dan ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus berkata bahwa dia adalah air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus bersaksi bahwa dia adalah terang hidup. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Sebelum kita berdoa, saya mau share sebuah
video. Ya, ini terakhir dari Abang sebelum kita meresponi firman Tuhan. Izin ya, panitia, saya mau share sebuah video yang memberkati saya. Mari pasang telingamu, dengarkan baik-baik. Setiap teksnya kalian bisa baca dengan baik-baik. The unexposed side of the passion of Christ. Sisi yang mungkin terlupakan dari penderitaan Yesus Kristus di kayu salib, menggantikan dosa-dosa dunia. Selamat mendengarkan. Bentar ya, saya perlu share sound. Oke, selamat mendengarkan. Helge hell. Kastinge ute. Eva. Ti kurmis mare nisha. نحن باين يشوى من سارق. أنا هو. إسلام لا. يهوذا أهل بارناش من الشك. Dimitrash Shalemot. הוא ישוע, מרגשה, דין זאלת. وزبل دوايا بكتبوز كتبوز بيدرات شدايا عتسيلية شامين ملفة مغفرتكم قطنا تما هزيلة وخد منهم الكسا والشكيلة اصطفى لا يطال الشا لا كاسة أرتانيا مشيخة ورمي وخلل شتزيب بارابا
עם ישוע הנצרת. יצטלב! Sanguine! Leva fiho kan, ba. Leva fiho kan. ואלה חלת שסיפלק.
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin. Ya, puji Tuhan, adik-adik. Oke. Dari video yang sudah kita lihat, kalian dengar. Apa yang saya simpulkan di sini? Bahwa Yesus telah menggantikan kita di atas kayu salib. Ketika kita bisa jawab, siapakah Yesus bagi kita? Maka itu akan menentukan apa arti hidupmu. Siapakah Yesus bagimu? Apakah dia hanya seorang baik, seorang yang patut dicontoh, ataukah dia juru selamatmu, Tuhanmu, yang atasnya kau serahkan seluruh hidupmu untuk selama-lama. Karena Yesus adalah Tuhan yang datang bagi kita, supaya kita punya hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini pesan abang bagi kita semua. Dan saya mau challenge kita. Mari semua orang yang mendengarkan ini pada siang hari ini. Di dalam hadirat Tuhan yang berbicara bagi kita. Mari setiap orang berperkara secara pribadi. Di dalam hidupnya masing-masing. Dalam hatinya masing-masing. Siapakah Yesus bagimu? Maukah engkau mengenal dia di masa muda? Dan memberikan hidup
masa depan, cita-citamu, rencana yang sudah kau tuliskan sebelumnya di hadapannya. Dan engkau hidup bagi kemuliaannya. Engkau hidup hanya untuk satu nama, yaitu nama Yesus. Adik-adik, mari menyembah Tuhan. Datang pada Yesus. Saya tidak pernah menyesali. Saya pernah beri hidup saya belasan tahun yang lalu bagi Yesus. Saya terus merindukan supaya banyak anak muda datang pada Yesus. Berlutut, menyerahkan hidupnya. Dan membiarkan Yesus menjamah, memenuhi, berkuasa, memimpin hidupnya untuk selamanya. Dalam penyembahan kita sore hari ini, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berikan hidupku. Aku datang Tuhan. Ini aku. Ini aku dengan semua hidupku yang hancur. Ini aku dengan semua hidupku yang tidak pernah, semua kekecewaan, kegagalan, semua gambar diriku yang sudah rusak. Semua hal Tuhan yang kusesali dalam hidup ini. Aku datang kepada Yesus, kepadamu Tuhan. Jamalah aku. Jamalah aku. Katakan demikian kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Percayalah kepada karya salibnya, kepada karya penebusannya, kepada kebangkitannya daripada orang mati. Sebab di sanalah tergantung keselamatan. Di sanalah hidupmu akan dipulihkan. Di sanalah engkau akan tahu arti hidupmu. Di sanalah engkau akan mengerti bahwa hidupmu bukanlah sebuah kesalahan, bukanlah sebuah tragedi, tetapi adalah sebuah blessings, sebuah berkat Tuhan, sebuah hidup yang telah direncanakan Tuhan untuk kemuliaan. Datang pada Yesus. Siapapun engkau sore hari ini, kalau engkau mau meresponi firman Tuhan, engkau rindu Yesus menjamah hidupmu, mari sama-sama kita menerima firman ini dengan satu deklarasi bahwa aku mau menjadi murid Tuhan. Aku mau mengalami kelahiran kembali. Aku mau percaya kepada Yesus. Aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Mari adik-adikku yang terkasih, siapapun kalian, mahasiswa, alumni, pelajar, bahkan engkau yang sudah berkeluarga, siapapun yang mendengarkan saya. Dan Tuhan berbicara ke dalam hati. Dorongan itu ada dalam hati. Kalau engkau rindu mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, pada saat ini juga, saya mengundang engkau untuk mengangkat tangan kananmu di tempatmu. Responilah secara pribadi, bukan karena orang, bukan karena ada yang mengangkat tangan, tetapi karena engkau mau meresponi suara Tuhan, suara Yesus yang memanggil. Siapapun engkau adik-adik yang mengangkat tanganmu, mari kita berdoa sama-sama. Abang pimpin dan engkau berdoa di tempatmu masing-masing. Tuhan Yesus, aku datang membawa hidup, membawa masa mudaku, membawa semua di dalam hidupku ini Tuhan. Aku tahu bahwa aku orang yang berdosa. Aku orang yang penuh dengan kesalahan, pelanggaran. Tuhan maut berkuasa atas. Sore hari ini aku datang kepada Yesus. Selamatkan aku Tuhan. Jamah masa mudaku ini. Ubahkan menjadi masa muda yang baru. Menjadi hidup yang berarti. Hidup yang dipulihkan. Hidup yang diselamatkan. Hidup yang dimuliakan. Aku berdoa menyerahkan seluruh masa mudaku. Menyerahkan cita-citaku. Kerinduan-kerinduan harapanku Tuhan. Semuanya
ke bawah kaki-Mu Tuhan. Di kayu salib-Mu Tuhan. Aku berdoa menyerahkan hidup. Berkuasalah atasku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Pimpinlah hidupku untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku percaya kepada pengorbanan-Mu, karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku percaya kepada kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Aku percaya bahwa lewat itulah dosa-dosaku ditebus dan aku lepas dari penghukuman kekal. Sore hari ini aku telah menerima hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam Kristus. Aku serahkan Tuhan studiku, keluargaku, pergaulanku, masa mudaku, semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk firman. Aku percaya Engkau dipermuliakan, Engkau disenangkan Tuhan. Berkatilah adik-adik ini semua. Mereka yang mengangkat tangan. Biarlah mereka bangkit menjadi anak panah Kristus, menjadi murid Kristus, tinggal dalam persekutuan yang benar. Mereka punya kelembutan hati untuk dibimbing, dimuridkan, diperlengkapi, dipersiapkan menjadi garam. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah kampus-kampus, bangkitkan anak muda, bangkitkan mahasiswa. Aku berdoa kampus-kampus penuh kemuliaan Tuhan. Aku berdoa anak-anak muda angkatan 2001 Tuhan. Angkatan 2021 adalah angkatan yang kenal Yesus. Angkatan yang mengenal kasih Tuhan. Angkatan yang dipulihkan. Angkatan yang dibangkitkan. Angkatan yang akan menuai generasi ini. Angkatan yang akan memberkati Indonesia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa kelak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama. Nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. God bless you all, adik-adik semua.